Halo guys, Cina sebagai negeri yang dikenal dengan infrastruktur raksasa dan pemecah rekor, ambisius membangun proyek jembatan dengan panjang 15 mili, 24,14 km, lebar 8 jalur dan menampilkan pulau-pulau buatan dan terowongan bawah laut. Membuka akses jalan dari desa ke kota, merelokasi warga miskin ke daerah yang lebih baik, dan memastikan lapangan pekerjaan menjadi kunci keberhasilan Cina mengentaskan kemiskinan. Terbukanya akses desa setelah dibuat jalan ini juga menjadi kunci keberhasilan 68 keluarga di desa Jianglong, kecamatan Xingye yang mayoritas menanam jeruk. Hasil panen pun dijual secara daring sehingga akses jalan menjadi penting bagi truk dagang yang lalu lalang di desa saat panen. Urusan membuka jalan di Yunnan tidak mudah karena kawasan ini berupa gunung dan bukit kars. Hamparan kars menjadi pemandangan sepanjang perjalanan dari Kunming, ibu kota Yunnan, Wenshan selama 3,5 jam. Sepanjang jalan tol itu banyak terowongan menembus gunung dan bukit yang panjangnya kisar 1-9 km. Jalan tol yang mengular ini menjadi pintu penghubung Cina dan Vietnam. Jarak Cina-Vietnam sangat dekat. Jarak desa Huang Hualu dengan Hanoi, ibu kota Vietnam, hanya sekitar 4 jam perjalanan. Lahan desa yang berbatu dan berbukit sulit untuk ditanami dan dibangun jalan. Karena persoalan ini, perekonomian kampung sulit berkembang. Sebelum membangun jalan, Xie belajar cara membudidayakan kenari. Lahan desa yang berbatu dan berbukit sulit untuk ditanami dan dibangun jalan. Karena persoalan ini, perekonomian kampung sulit berkembang. Sebelum membangun jalan, Xie belajar cara membudidayakan kenari, tanaman yang cocok untuk daerahnya, lalu mengajak warga untuk menanam 8.300 pohon kenari. Lahan berbatu di kebun-kebun warga di desa Haiziba, Yunnan, Cina yang nampak seperti ini sulit untuk diolah. Untuk membuka lahan dan fasilitas jalan, bebatuan ini harus dihancurkan terlebih dahulu dan butuh waktu bertahun-tahun. Tidak mudah membuka lahan untuk pertanian dan jalan karena banyaknya bebatuan. Untuk menghancurkan bebatuan digunakan bahan peledak dan tenaga manusia dengan peralatan seadanya. Wilayah Shishou pun mayoritas kawasan pegunungan. Dari luas wilayah sekitar 1.506 km persegi, 3/4-nya dipenuhi bebatuan. Untuk membuka lahan pemukiman, perkebunan, pertanian, dan fasilitas jalan, gunung-gunung harus dihancurkan. Proses ini sudah dimulai sejak tahun 1950 serta bukan proses mudah dan cepat. Sebagai gambaran, untuk bisa membangun jalan sepanjang 5 km saja butuh waktu sampai 6 tahun. Bahkan ada jalan sepanjang 1 km yang proses pembangunannya butuh waktu sampai 12 tahun karena lokasi desa di bukit. Kehidupan masyarakat yang membaik membuat wilayah Tianbao terbebas dari kemiskinan pada 2020 berkat infrastruktur, lapangan pekerjaan di pabrik, konstruksi, dan industri pertanian. Pendapatan bersih per kapita orang miskin meningkat dari 2.785 RMB pada 2015 menjadi 12.267 RMB pada 2021. Cina menetapkan standar kemiskinan ekstrim nasional berdasarkan ambang pendapatan per kapita sebesar 4.000 RMB per tahun atau sekitar 1,52 dolar Amerika Serikat per hari. Sementara Bank Dunia menetapkan 1,90 dolar Amerika Serikat per hari. Sejak 2012, sekitar 8,8 juta orang di 88 kabupaten yang dibelit kemiskinan dan 8.502 desa di Yunnan terbebas dari kemiskinan. Sejak 2012, sekitar 8,8 juta orang di 88 kabupaten yang dibelit kemiskinan dan 8.502 desa di Yunnan terbebas dari kemiskinan. Selama 8 tahun terakhir, 70% kabupaten di Yunnan teridentifikasi relatif miskin dan 20% sangat miskin. Di 27 kabupaten yang sangat miskin di Yunnan terdapat 2,4 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Selama 5 tahun terakhir,
Sekitar 1,5 juta orang yang tinggal di daerah dengan sumber daya yang tidak memadai direlokasi ke kompleks perumahan baru dengan bangunan modern. Lebih dari 2.800 komunitas relokasi dibangun, termasuk 19 lokasi yang masing-masing bisa menampung sekitar 10.000 orang. Pemerintah Yunan menghabiskan setengah dari anggaran pembangunan perdesaan untuk daerah-daerah yang sangat miskin. Yunan merupakan salah satu medan pertempuran utama Cina melawan kemiskinan. Desa-desa di Yunan kini memiliki akses jalan yang diperkeras, listrik, dan jaringan serat optik. Anggaran pemerintah pusat untuk memberantas kemiskinan di Yunan juga meningkat 3 kali lipat sejak 2015. Melalui strategi Timur membantu Barat, Yunan menerima 14,1 miliar MB atau sekitar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat bantuan keuangan dari Shanghai dan Guangdong. Shanghai dan Guangdong mengirim 837 kader partai dan 3.680 tenaga profesional dan teknis ke Yunan serta mendorong perusahaan untuk investasi 16,2 miliar MB atau sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk Yunan. Ini memberi manfaat kepada 410.800 orang miskin. Sebanyak 26 kawasan industri dibangun di Yunan dan 50.000 lapangan pekerjaan disediakan melalui 698 bengkel penanggulangan kemiskinan. Dalam studi 4 dekade pengurangan kemiskinan di Cina, pendorong wawasan untuk dunia dan jalan ke depan oleh Kementerian Keuangan Cina, Pusat Riset Pembangunan, Dewan Negara, dan Bank Dunia bersama Pusat Cina untuk Pengetahuan Internasional tentang Pembangunan disebutkan Cina sukses berkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan transformasi ekonomi yang membuka peluang dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Itu juga didasarkan pada tata kelola yang efektif dengan strategi yang jelas. Di sepanjang jalan tol dari ibu kota Yunan, Kunming, ke prefektur Wenshan, ada banyak terowongan yang menembus bukit dan gunung Kars. Jalan bebas hambatan ini menjadi penghubungan Cina dan Vietnam dan merupakan urat nadi perekonomian yang penting bagi daerah-daerah di sekitarnya. Di sepanjang jalan tol dari ibu kota Yunan, Kunming, ke prefektur Wenshan, ada banyak terowongan yang menembus bukit dan gunung Kars. Jalan bebas hambatan ini menjadi penghubungan Cina dan Vietnam dan merupakan urat nadi perekonomian yang penting bagi daerah-daerah di sekitarnya. Elemen terpenting dalam pengentasan kemiskinan Cina adalah pembangunan dan peningkatan jalan pertanian ke pasar. Akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin ke pasar untuk menjual produk mereka dan memenuhi kebutuhan konsumsi mereka menjadi kunci. Investasi yang dikucurkan untuk membangun jalan bebas hambatan antar kota naik 44% setiap tahun dari 147 km pada 1988 menjadi 25.130 km pada 2002 dan pada 2020 bertambah menjadi 161.000 km. Untuk banyak kemeriahan di media pemerintah negara itu, pembangun jembatan baru-baru ini mengklaim rekor dunia baru dengan mengaspal dalam satu hari lebih dari 243.200 kaki persegi atau 22.600 meter persegi aspal, setara dengan lebih dari 50 lapangan basket. Sementara jembatan saudaranya di Hong Kong, ketika jembatan Shenzhen Songshan dibuka untuk lalu lintas tahun depan setelah 8 tahun konstruksi, itu akan menjadi papan utama dalam rencana induk Cina untuk mengembangkan Greater Bay Area, salah satu yang terbesar dan terpadat di dunia. Perkotaan menjadi pusat ekonomi dan teknologi yang dapat menyaingi San Francisco, New York, atau Tokyo. Beijing berharap jembatan tersebut dapat membantu menyatukan kota-kota di kawasan yang luas dan beragam. Ini baik secara fisik maupun konseptual. Waktu perjalanan antara Zhongshan dan Bandara Internasional Shenzhen, Bao'an, bandara tersibuk ketiga di Tiongkok dataran yang menampung lebih dari 37 juta penumpang pada tahun 2019, diperkirakan akan dipotong dari 2 jam, menggunakan jalan yang ada saat ini menjadi 20 menit.
Namun beberapa dalam kesan jembatan itu di seluruh dunia akan bergantung tidak hanya pada ukurannya, tetapi seberapa sukses dan populernya jembatan itu pada akhirnya terbukti. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang cara Cina bangun jalan ekstrim untuk berantas kemiskinan. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.